siang, all ladies. Halo, selamat siang, Pastor. Cantik sekali. Terima kasih Kita udah sama. nggak siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan dari Pastor. Silakan, Pastor. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini kami semua kaum perempuanmu Tuhan kumpulkan bersama-sama. Karena kami percaya di mata Tuhan kami sangat spesial. Di mata Tuhan tidak ada perbedaan antara kami dengan pria. Kami semua anak-anakmu yang sangat amat dikasihi Tuhan. Untuk itu Bapa, kami siapkan hati di siang hari ini Tuhan. Karena kami tahu ada berkat yang akan Tuhan berikan bagi setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin semuanya. Sekali lagi hello Amin. semuanya. Senang ya bisa ketemu di siang hari ini, dan hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau dikasih judul, judulnya adalah perempuan tangguh atau wanita tangguh Mana yang ya. tripod Amin. itu tuh yang Amin ya. Semua katakan saya perempuan tangguh ya, atau saya wanita tangguh gitu ya. Di rumah masing-masing katakan kepada diri kita. Nah, kenapa saya katakan kita perempuan tangguh atau kita wanita tangguh? Karena tangguh itu kalau kita tahu ya artinya secara fisik itu kan eh, kuat ya, susah untuk dikalahkan gitu ya. Kalau saya lihat dari ini dia, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tangguh adalah sukar dikalahkan, kuat, andal, kuat sekali gitu ya. Yang pertama tadi, dan kita tahu bahwa semua kita juga kepengen untuk menjadi wanita yang kuat. Kita semua kepingin untuk menjadi wanita yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat di bagian keduanya dikatakan wanita tangguh itu kuat sekali tentang pendiriannya, dan dia juga tabah, dan dia juga tahan menderita ya. Dia orang yang kukuh, dia orang yang kuat di dalam pendirian yang benar tentu saja. Artinya begini, antara tangguh yang pertama dengan tangguh yang kedua ini ada perbedaan. Tangguh yang pertama bicara tentang fisik. Tangguh yang pertama bicara tentang yang orang yang kuat, kalau berantem istilahnya mungkin bertinju, yang menang itu adalah yang kuat. Tapi kita masuk ke dalam kekuatan yang kedua. Kita perempuan tangguh itu bicara tentang karakter yang ada di dalam kita. Kita bicara tentang manusia batiniah kita, yaitu sebagai seorang perempuan gimana? yang dikatakan kuat sekali. Kita kuat di dalam pendirian kita. Kita kuat di dalam kebenaran. Kita Pastor, itu tabah ya. Kita bisa lewati tantangan, masalah, pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita bisa lentur, kita bisa tahan di dalam penderitaan. Bukankah ini yang lebih kita inginkan daripada sekedar menjadi orang yang kuat secara fisik? Tetapi waktu ada masalah, badai keuangan, badai rumah tangga terjadi, kemudian orang itu tergeletak. Kenapa? Karena ini udah perbedaan masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita mau menikmati firman Tuhan, dan kita mau mengaminkan firman Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, yuk teman-teman perempuanku semuanya baca sama-sama ya. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Firman ini nggak bilang akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam otot kamu, kamu kuat di dalam jasmani kamu, ya, tetapi disuruh kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya Tuhan. Berarti kalau kita bicara soal Tuhan, kita bicara soal spiritual. Kita bicara soal manusia batiniah yang ada di dalam kita. Kita bicara soal perkara yang tidak terlihat dengan mata. Dan waktu kita bisa kuat ya, secara spiritual, secara di dalam kita, saya yakin deh semua teman-teman perempuanku yang hari ini lagi nangis karena masalah, yang lagi kesel, yang lagi bete karena banyak pergumulan dan persoalan, kita bisa bangkit lagi, kita bisa kuat karena kita punya karakter perempuan yang tangguh di dalam kita. Nah, untuk itu kita mau bahas beberapa hal di mana kita bisa menjadi seorang perempuan yang tangguh. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pegang kendali atas pikiran kita, ya. Jadi langkah untuk memiliki karakter yang tangguh, kita harus pegang kendali atas pikiran kita, ya. Peperangan sesungguhnya bukan kita dengan suami kita. Peperangan sesungguhnya bukan kita dengan masalah keuangan kita.
Ya, seringkali peperangan sesungguhnya itu seringkali adanya di kepala kita, ya. Ini peperangan medan perang yang lebih luas. Medan perang yang seringkali membuat kita kalah sebelum berperang. Pemikiran kita udah dikuasai dengan hal-hal duniawi bertahun-tahun, ya, dengan pemikiran dunia. Sehingga di dalam pikiran kita itu seperti, kalau diibaratkan nih, karena kita kan ibu-ibu ya, suka banget masak gitu ya, suka ada di dapur. Pemikiran kita itu kayak dapurnya. Apa yang ada di dapur, yang dimasak di dapur, itu yang akan keluar menjadi makanan, yang akan menjadi masakan, ya. Ngomong-ngomong tadi pada masak apa? Nah, makanan yang enak dihasilkan dari dapur dengan koki yang enak. Kalau kokinya baik, kokinya enak, kokinya handal, makanannya yang keluar enak-enak. Tetapi kalau kokinya berantakan, kokinya nggak bisa masak, ya kan, masakannya juga nggak enak gitu ya. Sama dengan hidup kita, pikiran kita ini bagaikan dapur. Koki ada di dalam sini, memikirkan ya, memasak segala sesuatunya. Dan seringkali pikiran kita itu membawa masakan atau hasil yang membuat kita ternyata nggak enak, ketakutan. Contoh gini deh, lagi zaman COVID kan ya sekarang ya. Kemudian setiap kita rindu juga nggak kena COVID gitu ya. Puji Tuhannya sekarang sudah ada vaksin, sehingga kalaupun kena nggak sengeri waktu awal-awal dulu gitu ya. Berapa banyak di antara kita pernah nggak ngalamin kayak begini? Kita baru ketemu teman kita 3-4 hari yang lalu kita bangun tidur nih hari ini gitu ya, kondisi kita sehat, kita terima telepon, ternyata teman kita waktu kita kemarin ngumpul-ngumpul, si Desi katakanlah kena COVID loh. Terus kita kaget, waduh. Dan di pikiran kita itu langsung berkelana pikiran-pikiran bahwa kita pun bisa kena COVID. Lalu kita mulai berpikir gini, tuh kan kamu emang agak bindeng loh. Aduh, kita mulai ngerasa kok kita agak bindeng ya. Terus kita mulai ngerasa, aduh kok kayak seret ya, waduh kita kok seret ya, kok gak enak ya tenggorokan, jangan-jangan kita kena COVID. Kemudian kita mulai ngerasa, iya nih badan kayaknya juga gak enak, pantesan kayaknya tadi pagi kayak kurang enak badannya. Padahal tadi pagi enggak, tadi pagi gak kepikiran yang namanya badan gak enak, gak kepikiran yang namanya tenggorokan gak enak, gak kepikiran yang namanya bindeng segala macam. Tapi waktu denger berita itu, langsung di dalam pikiran kita udah 1000 langkah memikirkan, menyangka, menduga bahwa kita kena COVID. Dan ini yang sering terjadi gitu ya. Pikiran kita udah lebih maju ke depan dan kita nggak bisa kontrol pikiran kita nggak bisa pegang kendali pikiran kita. Yang ada akhirnya kejadian sesungguhnya tidak terjadi, tetapi kita udah ketakutan, kita udah khawatir di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita harus kendalikan pikiran kita. Caranya gimana? Caranya dalam Roma 12 ayat kedua. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kita ini harus diganti dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita harus dikendalikan. Kita harus kontrol pikiran kita. Kita harus berkata no waktu kita mulai khawatir, no, aku lebih percaya Tuhan. Pada saat kita ketakutan, kita katakan no kepada pikiran kita, aku lebih percaya Tuhan. Dan apapun pikiran negatif, pikiran jahat, pikiran yang gak benar di dalam kehidupan kita, segera harus diganti. Kalau di dalam Roma 12 ayat 2 bahasa Inggrisnya dikatakan begini, don't copy the behavior and customs of this world. Jangan ngikutin, jangan copy ya kelakuan ya atau karakter daripada hal-hal yang terjadi di dunia ini. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Jadi kalau kita bilang kita ini manusia atau perempuan yang tangguh, dulu kita menghadapi masalah selalu lemah, kita kepengen tangguh pada hari ini, kita pengen punya karakter yang kuat, kita pengen menang, tabah atas tantangan dan badai. Tuhan bilang, yaitu apa? Changing the way you think. Ganti pemikiran kita supaya kita bisa menjadi manusia yang baru. Jadi hari ini good newsnya teman-teman perempuanku yang suka lemah-lemah, yang dikit-dikit
kecewa, dikit-dikit mikirnya buruk, dikit-dikit mikirnya negatif. Hari ini dirubah pikiran kita sehingga kita tahu kita adalah perempuan yang tangguh. Ada amin? Yang mau katakan amin gitu ya. Oke, ada satu quote bagus banget dari Pastor Joel Osteen ya. Pastor Joel bilang begini di dalam quote-nya dia, if you let the enemy controls your thought, ya, he will control your whole life. Guard your mind, ya. Harus mainnya salah nih ya, pakai D mestinya ya. Harus dikuasai pikirannya gitu ya. Jadi jangan izinkan yang namanya musuh untuk mengontrol pikiran kita ya. Tetapi biarlah kalau sekali pikiran kita dikuasai musuh, itu yang akan terjadi. Pernah dengar cerita seorang perempuan yang ada di airport lagi nunggu pesawat. Ya, kita kalau bentar lagi udah endemi pasti udah kangen semua pada pengen pergi jalan-jalan ya. Satu kali seorang wanita ini mau pergi ke luar kota. Kemudian singkat cerita dia menunggu di airport. Sambil nunggu pesawatnya masih belum dipanggil ke dalam. Terus dia pikir dia mau lihat-lihat toko snacks ya. Kemudian ketemu nih biskuit gitu ya. Ini bukan iklan ya. Ini biskuitnya namanya biskuat gitu ya. Karena hari ini kita perempuan tangguh, jadi makanannya biskuat gitu. Terus udah dong dia buka gitu ya, sambil lihat-lihat lagi apalagi yang bisa dimakan ya gitu ya. Sambil menunggu gitu perjalanannya dia. Terus dia makan dong gitu ya. Dia makan. Enak banget gitu ya. Terus dia makan, terus dia makan lagi, enak banget. Terus akhirnya dia bilang, udah mau duduk lagi deh di toko, udah selesai gitu ya, lihat-lihatnya. Dia duduk lagi. Pas saat dia duduk lagi, dia duduk di sebelah bapak-bapak ya. Lalu apa yang terjadi? Di samping dia sebelah kiri itu, di sebelah kiri dia bapak-bapak. Bapak ini ya sambil lihat HP, tiba-tiba tangan si bapak ya, karena bapaknya berarti posisinya di kiri, biskuitnya di sini, tangan si bapak ambil biskuat dimakan, gitu ya. Udah dia kesel banget, dia bilang kurang ajar nih bapak, nggak izin, ya kan? Akhirnya sama dia apa? Diambil lagi biskuit yang berikutnya, dia makan. Si bapak ngambil lagi yang berikutnya, dia ngelirik, dia lihat si bapak masih asik aja gitu ya. Terus udah dia bilang, waduh, tapi dia ngomong cuma dalam pikiran dia gitu ya. Dia ambil lagi. Terus dia gitu, dia tinggal satu. Waduh, dia bilang nih kalau tinggal satu si bapak ini ngambil, bener-bener deh keterlaluan. Bener, pas tinggal satu, dia mau ambil, tangannya bersamaan dengan tangan si bapak juga ngambil. Dan si bapak itu lebih cepat. Biskuit terakhir, bapaknya lihat tangannya dia mau ngambil juga. Biskuit terakhir apa yang si bapak lakukan? Dibelah dua. Dikasih ke dia setengah. Si bapak makan setengah. Dia kesel banget, dia bilang udah sebel banget gitu ya. Terus dia gitu kan, perempuan kan suka gitu kan, gitu ya. Dia buang muka. Terus udah dia ambil barang-barangnya, dia nggak mau duduk dekat bapak. Pas kebetulan dipanggil penerbangan udah bisa masuk gitu ya. Jadi dia langsung buru-buru ke gate, dia masuk ke dalam pesawat. Dia kesel banget. Kemudian dia duduk ya kan. Terus duduk, dia harus beresin tasnya dia karena harus ditaruh di atas segala macam. Dia mau ambil untuk santai tidurnya dia tuh, yang tempat untuk tidur kalau di pesawat pakai di leher gitu. Pas dia mau ngambil, dia kaget sekali. Ternyata di tasnya dia ketemu biskuatnya dia. Jadi ternyata selama ini yang dia makan itu biskuatnya tuh bapak gitu ya, bukan biskuatnya dia. Tapi di otaknya dia itu udah mendakwa, menghakimi nih bapak, ngomel-ngomel, kesel sama nih bapak. Padahal itu kesalahan dia. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga seperti begitu. Pikiran kita ini udah terlalu macem di sini gitu ya. Dan kita harus memegang kendali pikiran kita. Kita hanya izinkan pikiran yang baik, kita hanya izinkan pikiran-pikiran yang penuh dengan hikmat. Itu yang harusnya ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa seperti begini, saya yakin deh semua teman-teman perempuanku yang mendengarkan ini akan menjadi perempuan yang tangguh, yang gak akan gampang berseliweran gitu ya, istilahnya pikiran-pikiran buruk yang gak perlu ada mengisi otak kita, mengisi pikiran kita gitu ya. Kalau kita
Juga sebagai seorang perempuan kita sering punya pikiran begini ya. Kita kan sering punya ini ya, pikiran buruk ya, pikiran yang gak bagus. Setiap hari loh kita harus renew setiap hari harus. Karena pasti ada aja muncul. Kita pikir kita udah oke nih hari ini, saya udah begini, udah kuat, udah segala macam. Besok denger lagi ada berita lain, itu ada pikiran buruk lagi masuk. Kita harus setiap hari perbaharui. Bahkan gak sedikit dari teman-teman perempuanku kalau mikirnya begini, aku kan pasti gak bisa, aku gak berharga, aku pasti kalah, aduh suamiku pasti begini, pasti keluargaku akan hancur, aduh pasti begini. Nah itu tiap hari harus digantikan. Gantikan dengan pemikirannya Allah. Ingat ya, kita udah ditebus dengan darah Tuhan yang sangat mahal. Kita berharga, kita mulia bersama Tuhan, tidak ada yang sukar. Kita nggak bisa, jangan lagi dibohongi sama pikiran jelek kita. Jangan simpen pikiran jelek. Kalau hari ini ada teman-teman perempuanku yang masih nyimpen pikiran jelek, jangan disimpan, keluarin. Dan mulai gantikan dengan pemikiran yang positif, berkata aku percaya ya Tuhan, aku punya pemikiran yang baik, yang luar biasa ada di dalam kehidupanku. Bahkan mungkin banyak teman-teman perempuan yang hari ini lagi ngalamin masalah besar banget, yang mungkin suaminya lagi berkhianat, yang mungkin suaminya lagi menghadapi sakit penyakit atau kehidupan apapun, rumah tangga lagi ada di ujung tanduk. Atau mungkin ada teman-teman perempuan yang hutang suaminya banyak, yang keadaan rumah tangga, keuangan kayaknya udah hancur, bisnis udah hancur segala macam. Jangan batasi pikiran kita dengan pikiran manusia. Tuhan kita lebih berkuasa, Tuhan kita bisa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya mau bagikan lagi satu cerita. Ketika papa saya sudah meninggal dunia ya. Mama papa saya itu setiap kali mereka dapat berkat, mereka tuh seneng panggilin cucu-cucu. Nanti cucu dikasih uang. Kalau kita kumpul pergi makan sama mama papa, kumpul anak mantu cucu dikasih uang 100.000 gitu ya. Tergantung berkatnya ya. Kadangkala ya rata-rata mungkin 50.000, 100.000 lah gitu ya. Dan anak saya waktu itu masih kecil yang namanya IJ kalau dapat uang 100.000 itu senangnya luar biasa. Kenapa? Karena dengan 100.000 dia bisa pergi ke toko mainan, dia bisa dapetin mainan yang dia mau. Kalau pergi sama maminya ke toko mainan dibatesin, ya budgetnya ada segini. Jadi sering kali dia nanya, ini boleh nggak mami? Nggak boleh, mahal. Ini boleh nggak? Nggak boleh, mahal. Tapi dengan 100.000 dia bangga banget bisa belanja dari uangnya dia sendiri. Singkat cerita, satu kali mami saya telepon dan katakan, Liv, mama papa baru dapat berkat. Jadi papa mama pengen kumpulin nih anak mantu cucu-cucu, mau bagi berkat ke cucu-cucu. Aduh seneng banget mah gitu kan ya, mau dapat berkat ya kan. Terus udahlah kita kumpul di sebuah restoran. Pada saat setelah kumpul di restoran, dalam perjalanan menuju ke restoran, di mobil saya udah ngomong sama anak saya, Oma, opa mau bagi berkat. Yes, kata IJ, 100.000 mami, yes, aku mau beli mainan lagi, kata dia gitu ya. Udah happy banget. Terus udah kita makan di restoran, kemudian mama papa mulai bagikan berkatnya. Dia bagiin berkatnya mulai dari anak yang paling tua, dari cucu yang paling tua ya. Pas cucu yang paling tua buka, karena kali ini berkatnya tuh diamplopin, dibuka, sampai kaget. Kemudian bilang gini, thank you oma, thank you opa, ya kan. Nah IJ waktu itu cucu termasuk cucu yang kecil gitu ya, jadi masih nungguin. Dan kemudian udah mulai lagi ya, cucu kedua yang gede dapet, thank you oma, opa gitu ya, langsung mereka happy. Giliran IJ akhirnya ya, dengan harapan dia mendapat 100.000, dengan keinginan dapat 100.000 di pikiran dia, apa yang terjadi? Waktu dia terima amplopnya, dia lihat dia sedih, dia nangis, ya kan? Yang lainnya kan udah sibuk dengan berkatnya kan, yang ini datang ke saya sambil nangis. Terus saya katakan, kenapa IJ? Nggak dapet 100.000 mami, kata dia gitu ya. Kenapa? Nggak bisa beli mainan. Terus dia katakan, aku dapetnya ini. Tahu nggak, pas ditunjukin ternyata dapetnya $100 ya, $100. $100 itu kan nilainya bisa 10 kali lipat, 15 kali lipat, istilahnya dari 100.000. Tapi IJ tuh nggak ngerti gitu ya. Jadi saya tanya, IJ mau nggak? Nggak mau. Ya udah buat mami gitu ya, puji Tuhan dapat gitu ya. Tapi seringkali kita kayak gitu. Kita di pikiran kita udah batesin Tuhan. Di pikiran kita cuma maunya seperti apa yang ada di pikiran kita. Padahal Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa, bahkan dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita.
Jadi hari ini kalau masalah kita begitu besar dan kita berpikirnya hanya bisa diselesaikan dengan cara begini, dengan 100.000 seperti pemikirannya IJ. Cara begini Tuhan. Kalau rumah tanggaku mau selamat, caranya cuma begini Tuhan. Kalau keuanganku mau berhasil, caranya cuma begini Tuhan. Jangan batasi. Karena apa yang disiapkan Tuhan, pikiran Tuhan gak sama dengan pikiran kita. Apa yang disiapkan Tuhan jauh melebihi out of the box gitu ya. Keluar dari pemikiran kita dan izinkan pemikiran Allah yang terjadi. Karena sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mau katakan? Amin. Oke, yang kedua ya, kalau kita praktekkan itu ya, punya pikiran Allah dalam pikiran kita, dahsyat deh gitu ya. Kita bisa jadi perempuan yang tangguh. Gimana lagi caranya supaya kita punya karakter yang tangguh? Yaitu menjaga hati dengan kewaspadaan yang tinggi. Kenapa saya pakai kata kewaspadaan tingkat tinggi? Karena memang sering kita tahu kita harus menjaga hati dengan waspada. Tapi waspada aja gak cukup, saya mau katakan. Waspadanya harus tingkat tinggi. Kenapa? Karena kita perempuan itu seringkali mainnya di emosi. Beda dengan pria. Pria itu seringkali pakai nalar. Pria itu pakai fakta. Kalau kita kan manusia emosi. Sehingga seringkali ya, ibu-ibu ngerasain gak sih? Kalau berantem sama suami, seringkali suami kasih tahu faktanya. Nih faktanya begini. Kamu gimana? Kita gak bisa jelasin. Tapi kita nggak bisa jelasin emosi kita, sehingga kalau lagi argumentasi suami kita nanya, jelasin dong. Iya nggak bisa dijelasin gitu kan, pokoknya nggak bisa dijelasin karena ini adalah emosi, seperti begitu seringkali. Nah karena kita seringnya main emosi, kita tahu hati kita lembut ya kan, kita tahu segala sesuatunya itu bisa keluar dari hati kita harus dijaga baik-baik. Jangan sampai ada hal-hal ya yang bikin hati kita keracunan. Jangan sampai ada hal yang bikin hati kita menjadi luka ya. Sebelum pandemi banyak ibu-ibu suka arisan di restoran-restoran di mall, benar kan ya? Dan berapa sering kita dengar waktu lagi kumpul-kumpul arisan bersepuluh, berlapan, banyak atau pernah ada yang kehilangan tas. Sedih gak kehilangan tas? Sedih banget ya. Kemudian katakan, aduh soalnya repot banget, di dalam tas itu ada dompetnya, ada kuncinya, ada KTP, ada kredit card ya. Padahal udah dijagain, tasnya udah ditaruh di sebelahnya gitu. Hilang juga, berarti penjagaannya kurang tingkat tinggi. Kalau tas bisa digantiin hilang, tapi kalau hati ini yang repot. Jangan sampai hati kita kecurian. Jangan sampai hati kita diambil sama iblis. Kenapa? Hati cuma satu, gak bisa digantiin. Tas bisa beli lagi, KTP bisa ngurus lagi ke kelurahan. Tapi waktu hati kita luka, waktu hati kita benar-benar ngalamin yang namanya masalah gitu ya, ini yang merugikan kehidupan kita. Karena kehidupan kita adalah produk dari apa yang ada di dalam hati kita. Makanya Amsal 4 ayat 23, ini Amsal harus jadi Amsal favorit banget buat kehidupan kita ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi balik lagi, perempuan itu adalah soal hati ya, soal emosi. Emosi adanya di hati kan, deket banget di hati kita. Dikit-dikit tersinggung, dan akhirnya kita izinkan ya iblis mencuri sukacita kita. Balik lagi, coba kalau kita mau menjadi wanita yang tangguh, menjadi perempuan yang tangguh, ini yang namanya hati, itu benar-benar harus murni. Yang namanya hati harus dijaga banget. Yang namanya hati itu gak boleh simpen yang kotor-kotor. Cek hati kita sekarang ya. Cek apa isi daripada hati kita. Karena Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bicara soal hati, kita harus sekali lagi waspada tingkat tinggi. Coba hari ini benar-benar dibersihin. Jangan gampang sebel, jangan gampang benci, jangan gampang tersinggung, jangan gampang menyimpan yang jahat di hati kita.
Tuhan gak suka dan tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang tangguh. Kita akan lemah, kita akan tergeletak gampang banget kalau kita nggak punya yang namanya ketulusan dan kemurnian hati di dalam kehidupan kita. Terus gini ya, nih pesan saya buat teman-teman perempuan. Teman-teman perempuan itu juga paling gampang jealous sama orang lain. Kita itu paling gampang ya iri, dan kita pengen berkompetisi ya. Si ini bisa lakukan ini, aku juga bisa. Si ini kelihatan begini, aku juga pengen begini. Pokoknya tuh kita suka berkompetisi, kita suka nggak percaya diri, kita nggak insecure gitu ya. Kenapa? Karena ternyata hatinya penuh dengan kejelesan, iri hati. Ini buang. Ayo teman-teman perempuanku, jangan suka jealous-jealousan. Jangan suka ngelihat orang lain dan berharap pengen seperti mereka. Jangan. Kita adalah ciptaan satu-satunya yang unik, yang berharga. Kita ini gak ada duanya. Jadi kita harus bersyukur dengan siapa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sakit hati akan memenjarakan kita. Jangan mau dipenjara sama sakit hati. Ada satu kisah ya, saya sering juga bagiin kisah ini karena saya seneng banget gitu dengan tokoh ini. Ini seorang dari Vietnam yang kisahnya terkenal banget, namanya yaitu Tante Kim Phuc ya, si Tante Kim Phuc ya. Tante Kim Phuc ini waktu kecil fotonya tersebar di mana-mana waktu dia umur 9 tahun. Kenapa? Karena desanya waktu itu diserang, dikasih bom gitu ya, dilemparin bom dan kebakaran di mana-mana, termasuk bajunya dia kebakar. Kulitnya di belakang bajunya kebakar. Dia pas ada wartawan, dia difoto dan fotonya ke seluruh dunia. Dia katakan begini di dalam kesaksiannya, saya benci banget sama foto ini. Saya marah, kenapa sih orang fotoin saya lagi kondisi sedih begini, lagi lari, lagi telanjang, lagi jelek banget, lagi kebakaran. Kok jahat banget sih orang. Terus bukan itu aja, dia bilang, kok jahat banget sih ya, itu orang yang ngejatuhin bom. Jahat banget ya, kok pemerintahan musuhnya gitu, kok jahat banget ya, kok jahat banget ya, pokoknya benci sekali, hidupnya penuh dengan kebencian. Tapi puji Tuhan 10 tahun kemudian ketika dia ada di dalam library atau perpustakaan, dia ketemu dengan Alkitab Perjanjian Baru. Dan di Alkitab itu dikatakan bahwa kamu harus mengampuni, bahwa kamu harus mengasihi musuhmu. Sejak saat itu dia terima Kristus. Kristus mengubahkan hatinya. Dia serahkan setiap hatinya yang penuh dengan kepahitan, diubah oleh Tuhan. Dan sejak itu dia ngedoain untuk orang-orang yang jahat sama hidup dia. Dia doain tuh musuh-musuhnya. Bahkan puji Tuhan pada akhirnya setelah dia dewasa, si Kim Phuc ini ya, dia itu bisa dapat dapat award perdamaian karena dia menciptakan perdamaian. Wow, luar biasa. Kenapa? Balik lagi soal hati. Kalau hati kita ngerti ini memainkan peranan penting dalam kehidupan kita, kita bisa kuat melewati tantangan, badai, masalah karena hati kita sudah diubahkan. Teman-teman perempuanku semua akan menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, tahan uji, lentur, melewati setiap beban dan masalah di dalam kehidupan. Amin ya. Oke, sekarang yang ketiga, lanjut. Gimana kita bisa menjadi memiliki karakter yang tangguh? Yaitu kita harus fokus mengisi kehidupan dengan hal-hal yang memiliki nilai kekekalan sorgawi. Maksudnya begini ya, banyak pilihan yang bisa kita lakukan di muka bumi ini setiap hari, setiap detik, bahkan kita bisa bikin keputusan. Dalam situasi kehidupan kita selalu harus ada keputusan yang kita ambil. Nah pertanyaannya begini, keputusan kita ada nilainya nggak secara kekekalan sorgawi? Atau keputusan kita untuk melakukan sesuatu ternyata nilainya hanya sebatas duniawi aja, ya, hal-hal yang tidak dibawa kepada kekekalan sorgawi. Contoh gini, setiap kita kaum perempuan pengen cantik, setiap kita kaum perempuan pengen terlihat menarik, ya, pengen punya kulit yang kayak bintang-bintang film Korea nih. Sejak ada Netflix, sejak pandemi, bintang Korea melambung banget, semua orang aduh ngebayangin kulitnya pengen kayak begitu ya, kayak mochi emang enak dimakan gitu ya. Tapi gini, jadi membuat itu kita kepengen misalnya ya, dan kita kejar itu. Fokus kita adalah mengejar hal-hal
supaya kulit kita menjadi kulit bintang film Korea. Saya mau katakan bukan yang nggak boleh, silakan aja, ini bebas ya masing-masing. Tetapi fokusnya jadinya di situ. Sehingga dikit-dikit aduh ya kan. Pertanyaannya, ini punya nilai kekekalan surgawi nggak? Itu aja. Kalau kita lihat ini nggak punya nilai kekekalan surgawi, karena tunggu aja 20-30 tahun lagi semua juga keriputan ya kan, dan nggak dibawa ke surga, apakah kita mau kejar yang ini gitu ya? Sementara yang nilainya kekekalan surgawi tidak kita kejar. Kekejaran surgawi itu seperti apa sih? Mengejar kekekalan surgawi itu seperti begini. Apakah kita mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita? Itu keputusan. Hari ini engkau harus bikin keputusan, misalnya suamimu masih kurang ajar, suamimu masih belum bertobat, tapi engkau bikin keputusan untuk mengampuni, maka ada nilai kekekalan surgawi di dalam keputusan kita. Tetapi kalau keputusan kita berkata enggak bakal ngampunin, itu adalah nilainya kekekalan yang bukan surgawi, dan kebalikannya surgawi apa? Neraka. Mengerikan bukan? Kalau kita setiap hari bikin keputusan di dalam kehidupan kita, ingat, pertimbangkan nilai surgawinya ada nggak. Kalau kita lihat itu ada nilai surgawinya, lakukan. Kejar yang nilai surgawinya tinggi. Kejar hal-hal yang benar-benar bisa kita bawa kepada kelak ketika kita ketemu Tuhan nanti di surga. Amin ya. Yuk dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ya, tadi kita pikiran udah poin 1 ya. Tetapi ini sekarang fokusnya apa? Fokus yang namanya perkara di atas. Yuk teman-teman perempuanku ya, kita mulai sekarang ngatur fokus kita. Mulai setiap hari kalau mau melakukan sesuatu, pikirin, ini nilainya apa ya? Nilai dunia atau nilai kekekalan? Kalau ini nilai kekekalan, lakukan. Gak usah buang waktu, cepet-cepet lakukan. Disuruh ngampunin, disuruh memberi, ya kan? Disuruh mungkin rajin, yang rajin, jangan males gitu ya. Itu kan juga nilai yang Tuhan mau ya sebagai kita seorang perempuan gitu ya. Bisa dipercaya nggak? Jangan bohong, tell the truth ya kan. Itu kan nilai-nilai kekekalan surgawi. Lakukan itu di dalam kehidupan kita. Termasuk jangan gosip. Gosip itu nilainya bukan nilai surgawi. Jangan lakukan ya. Hanya perkatakan yang benar aja, itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saya tuh banyak banget teman-teman perempuan yang suka DM, suka sharing sama saya. Kebanyakan kalau kaum perempuan itu masalahnya mirip-mirip ya. Masalah suaminya gitu ya. Masalah suami. Dan mereka berkata, tapi udah gak bisa nih, udah gak tahan. Bukankah juga Alkitab bilang, katanya gini kan, banyak orang suka mencari pembenaran di dalam Alkitab. Kita tahu Alkitab berkata kita gak boleh bercerai. Tetapi di dalam Alkitab juga ada perkataan gini, kecuali karena zina, ini suami saya zina, ya kan? Jadi berarti saya boleh dong, segala macam. Kita cari pembenaran deh, sehingga kita rajin banget cari Alkitab untuk membenarkan tindakan kita jika kita ingin bercerai. Buat teman-teman ya, saya mau bilang, jangan cari pembenaran. Turuti aja apa yang menjadi nilai surgawi. Ada nilai kekekalan. Kalau firman Tuhan bilang jangan bercerai, jangan bercerai. Tapi enggak kuat, enggak mungkin enggak kuat. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber kekuatan. Nah, kita bergantungnya sama siapa? Sama kekuatan sendiri enggak mungkin kuat. Tapi kalau bergantungnya sama Tuhan, kita pasti kuat. Bisa, emang enggak enak ngejalaninnya. Emang ngejalaninnya pasti berember-ember air mata gitu ya. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan di dalam Tuhan, kita bisa. Sehingga untuk itu ya saya kasih kuncinya, pikirin nih sebelum kita bertindak, nilainya apa? Dunia atau nilainya surga? Pilih yang surga selalu. Waktu kita memilih perkara-perkara dengan nilai kekekalan, kita akan luar biasa. Kita bisa tahu nilai yang surgawi jauh lebih berharga. Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi buat teman-teman yang lagi punya masalah besar, yang punya pergumulan besar, yang mungkin sedang menghadapi tantangan besar ya,
penderitaan kita sekarang jangan dibandingkan dengan nanti apa yang akan kita dapatkan di alam kekekalan. Sekarang udah nabung aja hal-hal yang baik. Kita udah diselamatkan, kita gak keluar biaya, tetapi tugas kita semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pada saat kita menikah, Tuhan taruh kita di lembaga pernikahan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga Tuhan izinkan lewat suami kita, lewat anak kita, lewat mertua kita, lewat ipar kita lagi dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kristus ngerti karena Kristus pernah ngalamin sendiri. Buat teman-teman perempuan yang suaminya berkhianat, Tuhan Yesus juga pernah dikhianati oleh Yudas. Kristus tahu, Tuhan tahu, tetapi Tuhan bisa lewati, kita bisa lewati. Buat teman-teman mungkin yang sekarang menghadapi masalah keuangan, percaya ya kan, terus penderitaan kita di zaman sekarang ini gak ada sebanding dengan apa yang nanti kelak kita terima di surga. Jadi teruslah fokus aja sama yang di atas. Amin ya. Oke, dan sekarang yang paling terakhir banget, yang keempat, kalau kita mau menjadi seorang perempuan yang tangguh, kita harus memiliki komunitas yang membangun. Saya senang banget ya, hari ini luar biasa nih. Banyak banget teman-teman perempuan yang hadir di siang hari ini. Ini satu komunitas, ini bagus banget. Kalau kita punya komunitas yang membangun seperti begini, sekalipun kita ada di dalam masalah, sekalipun kita ada di dalam pertentangan atau ada di dalam badai, hari ini kita dengar firman, hari ini kita nyanyi sama-sama, hari ini kita doa sama-sama. Itu ngebangun kekuatan kita yang ada di dalam, daripada kita gak punya komunitas. Atau waktu kita gak punya komunitas, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kita akan bermain dengan pikiran kita. Kita akan pity dengan diri kita. Kita akan menangisi diri kita. Kita akan merasa gak ada jalan keluar. Apalagi kalau kita punya komunitas yang salah. Komunitas yang waktu tahu kita mungkin dijahatin sama suami kita, malah disuruh bales. Waktu kita tahu mungkin komunitas yang berkata kita nggak punya uang, malah diajarin cara-cara untuk curang di dalam keuangan kita. No, saya bersyukur. Waktu kita punya komunitas yang baik, kita nggak akan punya ruangan untuk menaruh hal-hal yang jelek di dalam kehidupan kita. Dan juga jangan izinkan yang namanya bad influence atau pergaulan yang buruk untuk mempengaruhi kehidupan kita. Di sini kita lagi praktek, kita punya pergaulan yang benar. Kita harus memilih lingkaran kita. Siapa yang boleh ada di sekeliling kita, ya. Kalau ada yang toksik, ya, ada yang ngeracunin kita, jauhi gitu ya. Kita nggak mau kehidupan kita diisi sama perkara-perkara yang meracuni kehidupan kita. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang, ya. Ayo, hari ini jangan mudah terpengaruh. Pilih teman baik-baik. Pilih dengan siapa kita bergaul. Di sini udah banyak semua ibu-ibu ya. Saya nggak tahu, mungkin masih ada yang masih single ya, atau mungkin bekal untuk anak kita lah. Kalau misalnya kita nanti kelak punya anak ya, pastikan mereka juga tidak salah untuk memilih pasangan hidup dalam kehidupan mereka. Apalagi zaman sekarang luar biasa ya. Ibu-ibu udah nonton film ini belum? Judulnya Tinder Swindler ya. Ini film ya. Ini dia kenalannya, bergaulnya itu di Tinder ya. Ini cowok sesuai nih gitu ya. Kalau Tinder kan ada pokoknya swipe kiri atau swipe kanan gitu lah ya. Gara-gara nonton film ini saya jadi ngerti gitu ya. Nah terus kalau dia ngelihat ini cowok oke juga nih, dia swipe ke kanan, ternyata matching sama cowok yang dia cari. Mereka kenalan, akhirnya kenalan bisa dipertemukan. Dan kita lihat di film ini banyak perempuan yang ketipu. Ternyata prianya itu penipu berat gitu ya. Nah ayo, kita itu benar-benar harus punya yang namanya lingkaran. Orang-orang yang baik yang bisa nasehatin kita, yang tahu kalau kita udah mulai salah jalan, kita bisa dibantu untuk diluruskan kembali. Waktu tahu kita masalahnya begitu besar, kita bisa cerita dengan rasa nyaman karena kita percaya lingkungan yang baik, pertemanan yang baik, komunitas yang membangun. Mereka gak akan umbar-umbar cerita kita, tapi mereka sungguh-sungguh untuk berdoa buat kita. Jadi sekali lagi saya senang teman-teman perempuan semuanya udah tepat banget ada di tempat ini.
semakin rajin ya beribadah, semakin rajin ada di dalam komunitas ini, sehingga kehidupan karakter kita bisa tangguh melewati tantangan, badai atau apapun juga, karena kita tahu pikiran kita udah kuat, hati kita udah kuat ya, kita nggak gampang untuk terpengaruh, dan hidup kita hanya fokus dengan nilai kekekalan surgawi. Wah, kuat deh pasti. Ditambah lagi punya teman, lingkungan yang baik, tambah kuat, tambah tangguh. Masalah boleh terjadi, tetapi kita yakin roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada hidupku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Simple, sederhana, tetapi kami percaya seringkali yang sederhana sulit untuk kami lakukan. Kami udah dengernya mungkin ribuan kali, tetapi untuk menjadi pelakunya kami hanya lakukan 1-2 kali saja. Untuk itu hari ini Bapa, kami mau ambil keputusan yang baru. Kami mau jagai pikiran kami. Pikiran kami ini milik kami. Kami gak akan izinkan iblis bersarang di dalam pikiran kami dengan memberikan pikiran-pikiran buruk, pikiran kekhawatiran, pikiran ketakutan. Hari ini Tuhan, setiap pikiran yang bukan daripada Bapa di surga kami patahkan kuasai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pikiran kami saat ini terbuka untuk pikiran-Mu. Kami minta hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami mau berpikir dengan cara Tuhan berpikir. Kami mau Tuhan untuk berpikir seperti apa yang Tuhan inginkan kami untuk berpikir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, hari ini kami serahkan juga hati kami. Kami akan menjagai dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi lagi. Tuhan, apabila hari ini Kau masih menemukan di dalam perbendaharaan hati kami ada yang jahat, ada kebencian, ada yang kotor, bersihkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan, kami mau jaga baik-baik. Gak akan kami izinkan ada aliran air yang bukan dari Tuhan yang mengisi hati kami. Kami mau mengampuni, kami gak mau simpan kesalahan orang, kami gak mau benci lagi, kami gak mau sebel lagi ya Tuhan. Tapi kami gak mau jealous lagi sama orang lain, karena hati kami diisi dengan hati-Mu sendiri. Tuhan, kami mau kuat Tuhan, kami mau tangguh Tuhan, karena kami sekarang hanya akan fokus aja dengan kebenaran firman Tuhan. Kami fokus dengan kekekalan Tuhan. Kami fokus setiap apa yang akan kami kerjakan, kami akan pikir lebih lagi, ini ada nilainya atau enggak. Kalau enggak ada, kami enggak akan lakukan ya Tuhan. Dan pada akhirnya juga Tuhan Yesus, biarlah kami juga bersyukur hari ini kami punya komunitas Ladies Fellowship ini Tuhan. Kami percaya kami menemukan banyak sister-sister rohani yang akan menolong kami sehingga kehidupan kami bisa terbang tinggi di atas setiap masalah. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang bermasalah. Terima kekuatan yang baru. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Engkau kuat karena Tuhan yang menyertai engkau. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Levi. Luar biasa. Saya percaya pasti para ladies mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena memang benar ini adalah satu pondasi ya untuk kita gitu ladies, bagaimana bisa menjalani hari-hari gitu. Karena tadi banyak banget saya catat nih poin-poinnya gitu ya. Yang paling penting tadi satu, punya pikiran Allah gitu. Yang kedua, menjaga hati dengan kewaspadaan. Yang ketiga, fokus mengisi dengan hal-hal kekekalan. Yang keempat, memiliki komunikasi yang membangun atau support system yang positif ya Pastor ya. Dan oke, ladies, boleh dong kalau ada yang ingin bertanya ya, mumpung Pastor Levi ada di sini, silakan boleh yang berkaitan dengan materi hari ini ataupun di luar mungkin Pastor ya. Izin sebelumnya mungkin teman-teman boleh ya boleh di chat atau boleh masuk ke WA pengerja ya. Nah, sambil menunggu nih Pastor, tadi memang luar biasa sekali ya, pikiran ini adalah yang ibaratnya bentengnya gitu. Kalau pikiran kita udah keisi sama hal-hal yang negatif gitu, kita nggak semangat lagi ngejalanin hari ya, boro-boro mau bisa jadi wanita tangguh gitu ya. Tapi puji Tuhan gitu ya, makanya ladies
berkesempatan gitu join di Ladies Community gitu, kita sama-sama mendengarkan firman gitu, dan ini saya yakin bisa menjadi rema gitu buat setiap pribadi. Mungkin setiap teman-teman mendapatkan hal yang berbeda gitu, tapi percaya ada kekuatan. Next kita menghadapi masalah, oh iya aku inget nih kata Pastor Levi gitu, pikiran oke, nggak boleh yang negatif gitu, harus ngejaga untuk hal-hal positif, yaitu kita berusaha untuk bukan hanya mendengar tapi melakukan firman juga ya. Ini udah ada chat yang masuk, Pastor. Dibacakan ya, sebentar. Aduh ini kok ini. Shalom Pastor Levi dan tim wanita bijak, saya dengan Bella. Pertanyaan saya, bagaimana kita dapat membedakan being naif dan punya pikiran seperti Kristus? Mungkin ada tips dari Pastor Levi yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati pelayanan Ibu senantiasa. Boleh dijawab, Pastor. Oke, terima kasih Bella untuk pertanyaannya gitu ya. Being naif gitu ya. Orang naif itu adalah orang yang dia itu cuma apa ya, naif deh, kayak pikirannya lurus aja gitu ya. Orang naif tuh kayak gitu ya. Ih naif banget sih gitu. Gak ada kecurigaan. Pikirannya tuh kayak polos gitu. Kayak anak-anak ya, lugu gitu ya. Nah terus ditanya tadi ya, gimana cara ngebedainnya antara pikiran, membedakan being naif dan punya pikiran seperti Kristus gitu ya. Karena kan Kristus juga nyuruh kita kan punya pikiran yang naif gitu ya, maksudnya juga polos nih, yang pemilik surga tuh seperti anak kecil gitu ya. Tapi yang membedakan adalah seperti begini. Kita itu punya yang namanya hikmat Allah ya. Hikmat Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Waktu kita benar-benar dekat sama Tuhan, benar kita harus melakukan yang namanya perbuatan yang baik. Tapi hikmat Allah juga akan membantu kita gitu ya, untuk tahu gitu sampai sebatas mana kita harus melakukan perbuatan yang baik gitu, sampai batas mana. Contoh gini deh, saya lagi banyak nanganin kasus-kasus istri-istri yang punya suami itu narsis ya, suami narsis ya. Suami narsis itu kan, ciri-ciri orang narsis itu adalah dia mau menang sendiri. Dia itu kalau bikin kesalahan dia akan bilang, ini salah kamu nih, gara-gara kamu saya begitu gitu kan ya, gara-gara kamu. Pokoknya dia nggak mau jadi yang salah, jadi dia membenarkan perbuatan dia karena orang lain yang melakukan itu, jadi dia melakukan itu, kayak gitu-gitu ya. Nah terus udah gitu, udah salah satu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai istri Kristiani, untuk menangani suami yang seperti begitu, sama kan kepikiran kita, hidup kita kan juga harus tulus, kita harus nolongin, kita juga harus baik. Tapi kita yang membedakan, kita punya hikmat. Kapan ya kan kita harus menarik yang namanya batasan, garis di mana orang narsis itu nggak bisa masuk ke border kita. Kalau kita bilang no, ya kan, saya nggak mau, no gitu ya. Kita tahu kapan kita berkata tidak kepada orang seperti begitu. Itu taunya dari mana? Taunya dari hikmat Tuhan, mendekat sama Tuhan, punya pikiran Allah, sehingga kita seperti ada suara Roh Kudus ya, yang menyatakan kepada kita, yang ngomong sama kita gitu ya, yang bicara sama kita di dalam, yang berkata no, ini udah nggak benar. Kalau saya baik terus dibohongin, terus baik polos dibohongin, terus naif gitu ya, nggak baik dong ya kan. Jadi tetap hikmat harus bekerja gitu. Dan caranya gimana kita tahu itu hikmat Allah atau being naif ya kan? Holy Spirit yang akan menolong kita untuk membedakannya, supaya kita bisa lebih peka lagi sama Roh Kudus. Maka kita harus dekat sama Roh Kudus, dan kita itu cerminnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan juga ngajarin kita. Jadi waktu kita baca firman Tuhan,
kita harus berbuat baik gitu kan ya. Tetapi ada firman Tuhan lain juga yang berbicara hal yang meneguhkan, saling melengkapi. Contohnya gini, sebagai orang tua kita juga harus mendidik anak dengan disiplin. Berarti oh iya betul, saya orang yang harus selalu baik. Tetapi dalam hal mendidik anak pun saya nggak bisa selalu baik-baik terus. Karena kalau kita ngedidik anak cuma dengan love, being naif terus, polos terus, misalnya gitu ya, baik terus, anak juga perlu disiplin. Jadi cerminan kita itu selalu firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa satu ayat kita cari lagi untuk saling melengkapi gitu loh. Jadinya di situ kita bisa lihat, oh iya benar. Berarti ini hikmat daripada Tuhan. Saya bukan cuma jadi polos terus yang diperdaya orang, ditipu orang, tapi firman Tuhan yang satu juga bilang, engkau memang harus tulus seperti merpati, tetapi juga engkau ya kan harus seperti ular gitu kan istilahnya, harus punya hikmat. Engkau juga harus tahu batas-batasannya. Jadi itu yang membedakan. Jadi supaya kita tahu kita tetap harus baik, polos, tetapi jangan polos yang tidak berhikmat, harus polos yang berhikmat. Baik, terima kasih Pastor. Jadi intinya kita melekat sama Tuhan ya, supaya bisa membedakan mana suara yang dari Tuhan gitu. Istilahnya kayak kita dikasih alarm sendiri ya. Yes. Oh, ini kamu dibegoin nih misalnya. Iya betul. Ini kamu lagi ini nih itu. Otomatis ya ketika kita melekat sama Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk bisa membedakan gitu, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Yes. Gitu ya Pastor ya. Betul banget, betul banget. Luar biasa Pastor. Ini ada lagi pertanyaan Pastor lewat WA. Oke. Apa tips-tips yang biasa Pastor Levi lakukan supaya kita jangan gampang tersinggung, gampang sakit hati? Nah, apa nih Pastor? Iya nih kan kayak perempuan tadi ya, mainnya emosi aja gitu ya. Yang pertama adalah we must heal ourselves. Healing dulu itu yang paling penting. Jadi sebelum kita gini, aduh kok aku gampang tersinggungan, berarti ya kan, satu hal kita harus sembuhin diri kita dulu. Mungkin ada hal yang belum sembuh, bukan cuma dari kejadian yang satu, yang dulu-dulu gitu ya. Ini yang harus disembuhin dulu. Waktu kita udah sembuh gitu ya, hati kita tuh udah bersih lagi, kita gak akan mudah tersinggung kok gitu. Kita gak akan mudah yang namanya menyimpan kekecewaan. Kita nggak akan mudah untuk kesentuh lagi, namanya juga luka ya. Kalau udah sembuh, diteplak bagian sini nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau belum sembuh, ada luka dikit, udah langsung gitu lagi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi cari tahu, mungkin masih ada luka yang kita belum sepenuhnya sembuh dari masa lalu, dari orang tua, dari pengkhianatan pacar atau temen, ditusuk dari belakang yang kita bilangnya di mulut aja, ya udah kok udah ngampunin, padahal sebenarnya belum. Itu bisa menyebabkan kita juga jadi gampang banget untuk kecewa atau tersinggung. Yang kedua, balik lagi jadi pelaku firman gitu. Waktu orang mulai ngomongin gitu ya, yang menyinggung hati kita ya kan, yang harus kita lakukan, kita justru harus berbelas kasihan sama orang itu. Karena kita tahu ucapan-ucapan yang melukai orang itu kan asalnya dari hati yang luka. Berarti orang yang ngucapin itu kasihan, sebenarnya dia juga belum sembuh. Dia itu perlu ditolong. Jadi waktu kita rubah paradigma kita, ya kan, kita nggak sebel sama orangnya. Kita jadi kasihan sama orangnya. Kasihan ya, udah istilahnya udah emak-emak punya anak 3, ngomongnya pedes banget gitu ya. Jangan kita yang tersinggung, justru kita harus rubah. Kita lihat, aku doain deh Tuhan buat dia supaya dia juga bisa bebas dari luka hati dia gitu. Jadi yang pertama sembuhin diri kita ya. Yang kedua kita harus berbelas kasihan justru sama orang yang menyinggung kita, karena orang itu pun berarti belum beres. Kalau dia udah beres, dia nggak mungkin kata-katanya nyakitin kita. Kalau dia udah beres dengan hidupnya dia ya, seperti halnya kita, misalnya kalau kita udah beres, kita nggak mungkin melakukan hal-hal yang nyakitin orang lain kan. Jadi sama, kenapa dia bisa nyakitin ya, karena mungkin dia juga belum beres. Jadi berbelas kasihanlah sama orang tersebut, dan kemudian doain orang itu gitu ya. Kalau soal baca firman segala macam, doa udah pastilah gitu ya. Tapi ini tips yang ingin saya kasih itu, sembuhkan diri kita dan lihat orang lain dengan belas kasihan. Oke.
Oh, luar biasa, Pastor. Tapi mengkonfirmasi pernyataan dari Pastor, dan ini memang uh, betul sih. Yang pertama healing dulu ya. Ketika kita masih belum beres dengan diri sendiri, mau apapun yang orang lain lakukan, pasti di mata kita selalu salah karena ada luka ya, Pastor ya. Karena kebetulan saya pun pernah mengalami gitu, Oh iya, betul hidup betul. dengan trauma gitu ya, Mhm, hidup dengan mhm. seperti sampai apa ya, dengan suami gitu awal-awal pernikahan tuh posesif gitu ya, jealous, waduh itu udah nggak karuan, dan yang rugi diri sendiri loh gitu. Iya, Suami betul. kita karena tahu gitu ya, istrinya luka, istrinya sakit. Mhm, mhm. Eh, jadi memang beliau ya puji Tuhan gitu, suami penyembuh juga gitu, dengan tahu nih istrinya, dia hanya bicara ini kamu luka dengan masa lalu gitu, kamu beresin dulu gitu, karena memang Hmm. mau apapun itu dicemburuin, Pastor gitu, mau apapun dicurigain gitu kan. Oh, oke, iya iya, betul Saking itu, betul. Mhm, saking mhm. trauma kan, jadi Iya. masih ada bayangan masa lalu yang Mhm. ternyata itu belum beres gitu. Dan Iya. puji Tuhan Mhm. betul sih, healing self itu uh, dengan kekuatan Tuhan ya, pastinya ketika kita mau tunduk gitu, mau belajar untuk bukan cuman belajar aja, tapi ketika Tuhan bilang ampuni, Tuhan bilang berubah, ya kita mau berusaha untuk melakukan gitu. Yes, Nah, proses betul. demi proses itu yang akhirnya memang wow, ternyata ketika kita sembuh gitu ya, hubungan dengan diri sendiri gitu kan, banyak insecure itu bisa ya, Pastor Ya, ya. betul betul. Kita tuh Mhm. ketika banyak hal-hal negatif, coba kita cek diri kita gitu. Mhm. Mungkin memang Mhm. banyak luka, banyak trauma, dan kita mesti minta Tuhan untuk memberikan apa ya, kasih karunia-Nya gitu, sehingga kita boleh terus benar-benar ada dimampukan gitu, Ya. diberi kekuatan untuk lepas dari trauma-trauma gitu, dari pikiran-pikiran negatif. Dan itu betul sih, dan Mhm. jadi pelaku firman tadi ya, Yes, healing dan betul. pelaku firman itu Ya. ketika kita tahu, oh iya ya, ini betul ya, ini uh, kejadian nyata atau cuman ilusi gitu, pikiran aja atau memang sebenarnya ini yang terjadi. Nah, itu kita harus pandai untuk memilah-milah ini ya, Pastor ya. Gitu. Karena banyak hal yang semuanya itu hanya dari pikiran kita, dan sebenarnya enggak loh gitu. Hampir 80% itu tidak terjadi apa yang kita pikirkan, Iya, apa yang kita betul. takutkan gitu. Jadi Betul. benar-benar Mhm. wow, ini pasti ladies, saya percaya ya, kita mendapatkan berkat yang luar biasa gitu. Ternyata simple gitu, tapi nah ini prakteknya. Mungkin kita harus kita prakteknya harus semakin melekat sama Tuhan, day by day, biar Tuhan, Roh Yes. Kudus yang membimbing, yang memimpin kita gitu. Yang Uh, simple-simple biasanya yang susah dilakukan gitu ya, ya. Kita betul udah banget. sering denger nih gitu, tapi tiap hari ada lagi sebel, ada lagi kejadian gitu kan. Iya, Jadi harus betul. diingatkan terus. Ya, terima kasih banyak nih, Pastor nih. Nah, ini Iya. ada pertanyaan lagi. Ci, numpang mau nanya, kan tadi kita harus percaya jalan Tuhan lebih baik dan dari yang kita pikirin. Jangan udah kita yang atur maunya gimana kita, maunya gimana, tapi gimana kalau kita ada pergumulan dengan suami, apa kita hanya harus diam mendoakan suami saja dan melihat kesalahan suami terus menerus tanpa harus menegur suami saat kita tahu dia sudah berbuat salah. Terima kasih. Nah, ini Pastor. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya ya, kita tuh kalau ada di komunitas perempuan nih kan bagus ya, bisa bisa berbagi kayak tadi ada yang nanya buat kita itu juga ngebantu buat yang lainnya. Mungkin yang lainnya aku sih aman-aman aja, tapi kita nggak pernah tahu kan satu saat ada ya mungkin bisa jadi pembekalan gitu ya. Nah, waktu kita udah tahu nih kalau suami kita bikin salah, apakah kita diem aja gitu ya tadi ya, atau kita negur. Kita lakukan apa yang disuruh oleh firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, jika engkau melihat ada orang yang bikin salah, yang pertama yang harus dilakukan adalah tegurlah dia 4 mata, gitu. Berarti ya kita harus menegur gitu ya. Kita menegur tentu saja menegurnya sebagai istri kita adalah orang yang paling tahu gitu ya cara menegur suami kita. Karena setiap pasangan itu kan tidak sama ya. Kita kalau dikasih nasihat itu istilahnya ada tips-tips tentang pernikahan itu kan
ke umum, tapi gimana cara aplikasinya itu kan disesuaikan dengan masing-masing rumah tangga. Nah, kita lakukan seperti yang firman Tuhan lakukan, tegur gitu ya. Cara negurnya gimana? Ya udah pasti kan istrinya menegurnya dengan ramah, dengan baik ya kan. Bukan negurnya tuh yang lebih galak, yang kata-katanya juga tajam, memojokkan, ya nggak bakal bisa didengerin gitu ya. Tegur baik-baik, kok aku rasanya pengen cari waktu ya, kita ngobrol santai. Ya udah ngobrol santai, kita tegur, kita sampaikan dalam suasana yang enak. Biasanya lebih baik lagi kalau kita misalnya yang mau disampaikan itu hal yang cukup besar, cukup kompleks. Doain dulu, kalau perlu puasain dulu gitu supaya Tuhan kasih waktu yang terbaik, yang enak, suami kita hatinya gitu ya pas lagi enak, jadi waktu dengerin nasihat kita juga dia bisa terima. Terus kalau dia nggak mau denger juga, ya ini juga biasa gitu ya istilahnya. Banyak pria-pria itu seringkali malah nggak mau dengerin istrinya gitu ya, dia dengerin teman bisnisnya, dia dengerin mungkin teman mainnya segala macam. Ya nggak apa-apa, kita udah lakukan tugas kita sebagai seorang istri adalah penolong. Kalau kita ngelihat suami kita udah salah jalan, kemudian kita nasehatin, ya tugas kita udah lakukan kok. Abis itu kita udah tegur mungkin sekali, tegur 2 kali, dia masih tetap lakukan segala macam. Terus berdoa, karena kita tahu kalau udah seperti begini juga ya kan, tugasnya iblis adalah memecah belah keluarga. Iblis lihat nih ada kesempatan gitu ya. Kalau dia lihat ada kesempatan seperti begini, kok suaminya keras kepala nih, kedagingannya kuat nih, iblis tuh bisa nyamber. Bayangin kalau istrinya ya nggak kuat-kuat di dalam Tuhan, waduh sama-sama bisa kesamber. Berarti tugas kita sebagai istri adalah membantu dalam doa, peperangan rohani juga, menjaga, mempertahankan istana kita, rumah tangga kita itu adalah istana kita gitu ya. Sehingga kita terus juga doain supaya suami kita alami zaman Tuhan, supaya ada caranya Tuhan lah yang intervensi kepada suami kita gitu ya, supaya dia juga mungkin gak dengerinnya dari kita, tapi Tuhan kirim orang-orang tertentu yang untuk bisa menasehati diri dia gitu. Kalau mungkin kesalahannya udah lebih fatal lagi ya kan, Alkitab juga bilang bawa mungkin ke teman-teman gitu ya, atau bawa ke orang tua, ke apa, jadi ada tingkatannya semuanya. Tapi Alkitab berkata boleh negur, bahkan Alkitab berkata tegurlah dengan kasih. Kalau kita ngelihat ada orang yang sudah bikin salah, disuruh kok sama Alkitab untuk negur gitu. Baik, terima kasih Pastor. Dan memang ini mengingatkan kita semua ya, ketika ada problem, biasanya kita langsung tuh. Jadi suami boro-boro mau mendengar ya Pastor gitu, dia udah kabur duluan. Iya. Karena melihat biasanya wanita itu menunjuk gitu kan. Menunjuk, oh, kamu begini. Nah, ternyata tadi kita kembali diingatkan semua ya, ketika memang permasalahan mungkin serius gitu, teman-teman boleh bawa dalam doa dulu gitu, karena Tuhan pasti lebih tahu. Biar Tuhan memberikan hikmat gitu ya ketika kita berbicara, ketika kita mau ngobrol dengan pasangan gitu ya, apapun yang kita perbuat biar dipimpin Tuhan gitu ya Pastor ya. Dan ini jarang banget gitu ya kita kadang suka emosi lupa, kan. iya, kita langsung aja gitu kan nyerocos, jadi suami bukannya malah mau terbuka, malah dia makin waduh ini pasti dimarahin gitu ketika ada apa. Jadi memang hikmat ya, balik lagi tuh penting banget gitu, berdoa, doakan. Terus ya untuk kita pribadi pun ketika kita memang nggak kuat sendiri, mungkin kita perlu tadi ya orang-orang terdekat gitu, baik itu orang tua yang tentunya bisa memberikan masukan-masukan positif ya Pastor ya. Ya itu luar biasa sekali. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Oke, sambil nunggu, mungkin apakah kita bisa foto dulu ya, Pastor? Oke, yuk. Oke. Ci Nat? Iya, oke, kita foto dulu ya. Buat lady semuanya yang bisa turn on kamera, boleh tolong dibuka kameranya. Oke, kita ada 4 slide. Slide ke-1 ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke.
Slide kedua, tetap tahan senyumnya ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Iya, slide ketiga. Dan slide keempat. Oke, Dewi, udah selesai. Ya. Oke, ladies. Eh, untuk pertanyaannya belum ada lagi yang masuk. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih, Pastor. Di WA saya, nih bagaimana cara mengajak suami untuk berdoa? Karena apa ini? Oh ya, bertahun-tahun saya doakan dia, tapi dia tidak pernah mau untuk berdoa bersama. Nah, itu apa yang harus saya lakukan selebihnya lagi, Pastor? Terima kasih. Oke. Kita memang nggak bisa memaksa seseorang ya. Seringkali memang kita sebagai seorang istri tuh kayaknya gemes gitu, pengen ngerubah suami kita gitu. Tapi memang nggak bisa gitu. Kita nggak bisa ngerubah dia, tapi percaya aja doa kita berkuasa. Tetapi kita juga bisa meminta hikmat Tuhan, taktik-taktik baru lah gitu istilahnya. Tuhan, taktiknya apa ya yang enak seperti apa. Nah mungkin salah satu yang bisa dilakukan kalau memang sudah punya anak, berkeluarga gitu ya, mungkin kan suami nggak mau diajak doa, waktu di kamar gitu menjelang tidur malam, kita panggil misalnya anak-anak, suaminya nggak usah dipaksa, kita bilang, nak, apa ini mama kalian mau UTS ya, misalnya kayak gitu kan, cari taktik gitu ya. Mama mau doain nih buat kalian ya, mama tumpangin tangan ya, karena mama percaya banget di tangan orang percaya ada kuasa. Jadi misalnya anaknya 2, ya udah tumpangin tangan. Tuhan, anak-anakku mau UTS Tuhan, urapan Tuhan menyertai, Tuhan perlindungan Allah menyertai gitu kan. Terus ya udah, suami mungkin dia ada di kamar di tempat tidur, dia buka HP ya kan, tapi sebenarnya denger gitu loh, karena spirit itu kan di dalam hidup, jadi pasti dia somehow dia denger. Terus udah gitu, udah nanti kapan lagi gitu ya, nak, pandemi misalnya kemarin gitu ya, ada virus baru lagi nih masuk jenisnya, sini mama doain ya, Tuhan biar perlindunganmu menjagai kedua anakku, menjagai aku juga serta suamiku, karena kami kan harus ketemu orang, apalagi suami harus ketemu banyak orang, lindungi ya Tuhan biar kami sehat gitu-gitu. Suaminya gak usah dilibatin dulu, gak apa-apa, tapi saya yakin banget deh, saya yakin banget spiritnya dia mulai hidup, spiritnya dia mulai ngerasa, ih kok ada damai sejahtera ya, ih bener loh, ini kan banyak virus ya, ih aku udah didoain sama istriku loh. Besoknya mungkin dia ketemu teman-temannya ya kan, segala macam, temennya bilang waduh nih gawat nih virusnya gini-gini, ih aku udah didoain loh gitu. Pasti ada kok, pasti ada, biar Roh Kudus yang ngerubah, bukan kita yang ngerubah dia, tetapi kita minta taktik, minta hikmat, minta strategi. Karena orang berperang kan perlu strategi, mungkin harus ada strategi baru gitu yang digunakan oleh kita gitu. Terima kasih, Pastor. Oh, ya, mungkin kebanyakan kita itu ya hanya menginginkan, hanya menuntut pasangan untuk berubah gitu. Tapi balik lagi, kitanya sendiri mungkin dilihat pasangan, apa lu aja begitu misalkan gitu ya. Jadi sebenarnya tadi mencontoh dengan teladan itu yang paling betul gitu, karena itu yang benar-benar paling bisa masuk dan bisa dilakukan oleh para pria ya Pastor ya, dibanding kita menuntut gitu. Itu mendoakan pasti saya yakin tidak ada yang sia-sia ya, apalagi bertahun-tahun didoakan gitu, pasti ada waktu dan caranya Tuhan. Dan ditambah dengan tadi kata Pastor Levi, coba taktik gitu ya, taktik-taktik yang baru, mungkin ya minta hikmat Tuhan untuk lebihnya, apa namanya ya, supaya teman-teman bisa belajar lebih ini lagi ya. Oke, Pastor, mohon maaf ini. Oke, di saya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan ini juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti Pastor boleh tutup untuk penutupannya.
Oke, kita doa penutup ya. Oke, yuk. Terima kasih, Pastor. Terima kasih semuanya teman-teman perempuanku, semuanya senang hari ini bisa ketemu di sini dan kita mau berdoa ya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini Engkau yang menarik kami untuk mendekat kepadamu, dan kami percaya tidak ada firman Tuhan yang sia-sia, tidak ada komunitas yang baik yang akan menjadi sia-sia bagi kehidupan kami, dan kami percaya Bapa, apa yang dibagikan hari ini membangun spiritual kami menjadi karakter kami menjadi tangguh melewati badai, tantangan, masalah. Tuhan, terutama kami percaya ketika setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dengan suaminya Tuhan, Tuhan berikan strategi yang baru ya Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran, percaya semuanya indah pada waktunya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan perkaya, dan yang butuh mujizat, terima mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu, diberkatilah pasanganmu dan anak-anakmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah secara khusus karakter Kristus di dalam hidupmu semakin nyata. Diberkatilah engkau dengan berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir, berkat-berkat Tuhan yang tak berkesudahan mengejar hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi Pastor